Selamat datang di tutorial Bumi Pertiwi. Keep watching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Pertiwi, ketemu lagi di channel Bumi Pertiwi. Nah, di video kali ini Bumi Pertiwi akan membahas tentang aksi nyata. Hanya saja pada kesempatan kali ini Bumi Pertiwi tidak membuat tutorial aksi nyata, tetapi kita mau membahas serba-serbi tentang aksi nyata ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih kita harus membuat aksi nyata, apa dampaknya, begitu dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas yang pertama adalah apa sih dampak jika kita tidak membuat aksi nyata, begitu. Kemudian yang kedua, apakah sertifikat yang kita dapatkan nanti itu akan memiliki muatan JP dan berapa jumlah besarnya JP, nanti akan kita bahas ya. Kemudian pertanyaan lain, berapa lama ya kita mendapatkan sertifikat setelah kita mengunggah aksi nyata ya. Jadi mungkin beberapa teman ada yang bertanya-tanya, saya sudah membuat aksi nyata, kemudian kapan saya akan mendapatkan sertifikatnya ya. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian pertanyaan lainnya, bagaimana kriteria kelulusan aksi nyata ya. Kita sudah membuat aksi nyata, kemudian kira-kira lulus apa enggak ya. Jadi kalau sesuai dengan kriteria insya Allah pasti akan lulus. Nah, yang jadi pertanyaan seperti apa sih kriteria kelulusan aksi nyatanya, nanti kita bahas ya. Kemudian yang terakhir, mungkin ada pertanyaan apa yang harus dilakukan jika kita tidak lulus validasi aksi nyata. Jadi ternyata aksi nyata yang kita unggah tidak tervalidasi. Lalu langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas satu persatu ya sahabat. Namun sebelumnya untuk sahabat yang baru gabung, silahkan dukung channel Bumi Pertiwi, klik tombol like, komen, dan subscribe ya sahabat. Terima kasih. Langsung saja kita akan bahas. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah ada jawabannya di platform di Kurikulum Merdeka ya. Nanti kita akan bahas kumpas di sini ya. Ini dia. Kemudian di sini coba sahabat klik topik. Kemudian di sini bagi sahabat yang sudah mengunggah aksi nyata pasti akan ada tulisan menunggu validasi ya. Coba kita cek, kita klik. Nah, di sini di paling bawah kita scroll di paling bawah, di sini ada tulisan menunggu hasil validasi. Di dalam menunggu hasil validasi ini di platform Merdeka Belajar sebenarnya sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Contohnya nih, yang pertama, apa persyaratan untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri ya. Syaratnya untuk mendapatkan sertifikat pelatihan mandiri yaitu sahabat harus sudah mengerjakan modul pelatihan mandiri, kemudian lulus post-test hingga mengunggah aksi nyatanya. Jadi 3 tahap ini sudah sahabat lakukan, berarti sahabat tinggal menunggu proses validasi ya. Nah, bagi sahabat yang belum membuat pelatihan mandiri segera dilakukan, kemudian yang belum melakukan post test segera kerjakan post test, dan yang belum mengunggah aksi nyata silahkan membuat. Sahabat Bumi Pertiwi akan mencoba membantu ya, di beberapa tutorial sudah ada mengunggah aksi nyata. Silahkan sahabat bisa menyimak videonya dan bisa melakukan aksi nyata ya. Kemudian nih, kapan saya bisa mendapatkan sertifikat? Jadi sahabat sudah mengunggah, lalu kapan akan mendapatkan sertifikatnya? Nah, sebenarnya beberapa mungkin sudah mendapatkan sertifikat ya. Saya ucapkan selamat. Bagi yang belum silahkan menunggu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan sejak bulan Juli, minggu ketiga bulan Juli 2022 ya, kepada guru yang sudah melakukan aksi nyata ya. Jadi mungkin sahabat yang sudah melakukan aksi nyata awal mungkin sudah divalidasi ya di bulan ketiga bulan Juli, dan itu akan bertahap. Nah, terus kemudian nih,
Jika saya telah mengumpulkan aksi nyata, apa yang perlu saya lakukan agar mendapatkan sertifikat? Ya, jadi sahabat sudah mengunggah aksi nyata, lalu apa biar dapat sertifikat ya? Silahkan sahabat menunggu, nanti aksi nyata akan divalidasi oleh tim dari platform Merdeka Mengajar ya. Jika nanti aksi nyata sahabat dinyatakan lulus, maka sahabat langsung bisa mendapatkan sertifikatnya. Oke. Nah, sekarang nih, lalu apa ya kriteria validasi yang digunakan oleh tim Kemendikbudristek terhadap aksi nyata saya ya? Kriterianya apa saja? Nah, ini yang perlu sahabat perhatikan. Kira-kira kemarin sudah mengunggah ini atau belum ya? Yang jelas tidak mengandung unsur plagiarisme dan sesuai panduan yang tertera pada tiap aksi nyata. Kemarin panduan aksi nyatanya Bumi Pertiwi sudah mencoba membuatkannya editorial, kemudian juga sudah membuatkan ringkasan. Nah, tentang plagiarisme ini yang kemarin sahabat sudah download punya Bumi Pertiwi, jadi sebisa mungkin dirubah ya. Jadi mungkin bagian ada beberapa kalimat yang ditambahkan atau apa sehingga tidak plak atau tidak plagiarisme punya Bumi Pertiwi ya. Silahkan dirubah, saya hanya membantu, silahkan sahabat bisa mengubahnya sendiri ya. Oke, kemudian nah ini nih, apa yang harus saya lakukan jika aksi sebelum itu ya, ini dulu nih, berapa lama saya akan mendapatkan hasil validasi setelah menyelesaikan aksi nyata ya. Jadi hasil validasi akan diberikan minimal 14 hari kerja. Jadi 2 minggu setelah sahabat buat itu minimal akan dibuatkan, akan divalidasi ya. Itu minimal, bisa lebih dari 14 hari ya. Mungkin karena banyaknya peserta ya, sehingga tim validasi banyak juga yang harus di cross check ya. Begitu. Jadi minimal 14 hari kerja, bisa lebih, silahkan ditunggu dulu ya. Berikutnya, apa yang harus saya lakukan jika aksi nyata saya tidak lulus validasi? Apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, Anda dapat merevisi dan mengumpulkan aksi nyata Anda untuk divalidasi kembali. Jadi bagi sahabat yang nanti tidak lulus validasi, jangan khawatir, sahabat membuat ulang, jadi seperti remedi begitu. Buatlah sebagus mungkin ya, yang sekiranya itu akan lolos validasi dengan ketentuan tadi ya, tidak plagiarisme ya. Kemudian apa bentuk sertifikat yang akan saya dapatkan ya? Nanti bentuknya adalah berupa e-sertifikat yang dapat diunduh melalui halaman pelatihan mandiri ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah sertifikat pelatihan mandiri memiliki muatan nilai JP? Ya, jadi setiap topiknya pelatihan mandiri ini memiliki muatan sekitar 30 sampai 38 JP ya. Setiap topiknya ya. Jadi ada berapa topik, silahkan nanti bisa dihitung sendiri berapa JP-nya. Nah, itu sahabat terkait informasi tentang sertifikat dari pelatihan mandiri. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat. Jika informasi ini bermanfaat untuk sahabat, jangan lupa terus dukung channel Bumi Pertiwi dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.